Suatu saat, saya diundang untuk mengisi Zoom training tentang bagaimana kita tetap optimis di era wabah ini, yang sangat mungkin menjadi krisis ekonomi. Dalam sesi tanya jawab, ada peserta yang bertanya, "Pak, mumet sekali saya membaca berita-berita. Membuat saya pesimis dan lemas menghadapi wabah ini. Bagaimana Pak, supaya kami tetap bisa optimis?" Saya mulai menanggapi dengan sebuah quote yang sangat populer. Anda di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada teman Anda saat ini dan buku yang Anda baca. Karena ini quote yang lama, mungkin hanya dimention satu, yaitu membaca buku. Saat ini termasuk membaca, mendengar, dan menonton. Jadi lengkapnya, Anda di masa yang akan datang akan sangat tergantung dengan siapa Anda berteman saat ini, apa bacaan Anda, apa yang Anda dengarkan, dan apa yang Anda tonton. So, kalau hari ini kita merasa pesimis, sangat mungkin karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita tonton, dan teman di sekitar kita adalah orang-orang yang pesimis. Coba renungkan, coba perhatikan apa yang tadi saya sampaikan ini, dan coba introspeksikan ke dalam diri kita. Dalam kondisi wabah ini, apakah kita lebih sering membaca berita yang menakutkan, yang menyedihkan, sampai membuat kita pesimis? Apakah kita sering mendengar dalam pembicaraan atau dalam audio tentang ancaman PHK, tentang kesulitan usaha? Apakah yang kita tonton tentang kesedihan dan ketidakberdayaan? Memang itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita merasakan langsung, bukan melihat orang. Kita yang sebagai objeknya, bukan orang lain. Tetapi, apakah di balik berita pesimis di atas, kita masih bisa menemukan berita-berita yang mengembirakan? Peluang di saat wabah ini. Usaha-usaha yang bertumbuh pesat di saat wabah ini, bahkan mencapai ratusan %. Masih bisa kita tonton bagaimana membludaknya orderan karena wabah. Masih kita dengar teman atau bahkan tetangga yang menjadi kreatif mendapat peluang ketika wabah ini kan? Coba deh di googling. Banyak kita akan temukan juga berita-berita yang sangat menggembirakan di saat wabah ini. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tetap optimis dan bersemangat? Pilihlah asupan pikiran kita yang positif dan menyemangati. Masalah sudah ada di depan mata kita. Tinggal mata kita dan indera lainnya dari diri kita fokuskan kepada peluang yang mungkin ada. Tetap semangat untuk menjaga asupan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, menjaga optimisme dan keyakinan kita bahwa kita bisa mendapatkan sisi kebaikan dari wabah dan resesi yang mungkin ada ini. Ada yang menarik yang disampaikan oleh guru dan mentor istri saya. Beliau menyampaikan, krisis itu hanya di manusia, hanya di dunia. Kita punya Allah, Tuhan yang maha segalanya, yang tidak pernah mengalami krisis, yang tidak pernah mengalami kesulitan. Mintalah kepadanya, karena Dia tidak pernah berkurang sedikit pun kekayaannya dan tidak pernah berkurang kasih sayangnya. Mintalah supaya diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menghadapi krisis ini.